Selamat datang kembali di Mehmet Algepin Channel. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Desember 2023. Harusnya hari ini masuk kuliah, tapi pas mau berangkat, sebenarnya dari minggu kemarin, udah diingetin pada hari Senin tuh minggu depan kemungkinan kita bakal kita masuk di lab aja deh. Di lab, bentar, tapi ini dosennya bilang, tapi bentar, saya kayaknya ada acara deh. Tapi besok minggu depan saya kabarin deh. Karena tadi pagi sebelum kita berangkat tuh udah dikabarin di grup nggak jadi masuk karena dia ada acara gitu. Yang mana pelajarannya sebenarnya SKS-nya banyak, jadi lumayan panjang pelajarannya. Tapi karena hari ini nggak masuk, jadi bikin video ini. Nah, jadi di video ini gua akan gue akan monolog, nggak ya, emang pasti bikin video monolog, tapi intinya tentang hal-hal keunikan yang ada di negeri ini, di Turki ini, yang bikin gue awalnya di sini ada begini, di sini begini ya. Intinya yang ada di Turki tapi gak ada di Indonesia. Bentar sih, gue mencoba mengingatnya ya. Tapi oke. Hal pertama, kebanyakan warga Turki sini di dalam rumah itu entah pakai sendal atau pakai kaos kaki. Yang mana sebenarnya kalau gue lihat itu tuh karena musim dingin sebenarnya. Musim dingin itu, apalagi kalau lantainya ubin ya, itu dingin banget kan. Jadi mereka tuh udah pakai, apalagi kalau musim dingin tuh udah pakai kaos kaki, udah pakai sendal. Jadi di rumah tuh kayak begitu gitu. Nah, nanti setelah musim dingin, musim semi, musim panas tuh mereka mungkin ada yang udah telanjang kaki dalam rumah, tapi masih banyak juga yang pakai entah sendal doang atau entah kaos kaki doang, atau bahkan dua-duanya masih ada yang pakai karena udah terlalu nyaman gitu kan. Udah menjadi kebiasaan di rumah pakai sendal lagi atau pakai kaos kaki gitu sih. Dan itu gue ketika baru datang kemana-mana kan pakai, ya kalau di rumah kan, maksudnya kalau di asrama, kalau di sini di dalam hal gue kan di asrama ini gue kemana-mana nyeker aja gitu, maksudnya di dalam pakai telanjang kaki aja gitu kan. Yang mana mereka tuh kalau ngeliat kita bukannya biasa ya, tapi kayak kenapa nggak pakai sendal, kenapa nggak pakai kaos kaki gitu. Dulu gue nganggep mereka gitu ke gua itu kayak mungkin mereka melihat aneh sebenarnya. Oke, aneh, tapi dengan alasan yang bagus sebenarnya. Kalau musim dingin ya, mereka bilang kamu bisa sakit kalau telanjang kaki kayak gitu, kalau nyeker kayak gitu, baiknya pakai sendal atau pakai kaos kaki gitu. Tuh ya alasannya bagus sih dan masuk akal gitu. Kecuali tapi kadang ya namanya kita udah biasa telanjang kaki, ya tetap aja kita walaupun kedinginan gak tau malas aja pakai kaos kaki gitu kan, apalagi pakai sendal gitu. Tapi teman-teman gue tuh teman-teman gue orang itu udah banyak yang jadi orang Turki lah istilahnya lah, nggak tau lah, dia kemana-mana juga pakai sendal di dalam gitu, kaos kaki di dalam. Ada juga tuh yang kayak begitu tuh. Nah, tapi kalau gue pribadi nggak tahu, masih sering nyeker. Nah, baru nih musim dingin yang kalian ini kan sekarang Desember, baru musim dingin yang ini udah 2 minggu gue jalanin, gue pakai kaos kaki di dalam kemana-mana karena ya pengen coba pakai kaos kaki ya, ternyata memang enak juga sih, anget dan segala macamnya gitu sih. Kecuali pas musim panas yang jelas-jelas panas banget, apalagi di kota Kayseri ini, kalau musim panas tuh panasnya kayak Jakarta atau bahkan lebih gitu kan, atau bahkan lebih. Ketika musim panas itu kita nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sendal di dalam ruangan, terus mereka malah tetap aneh ngeliatnya, baru gue bisa jawab lah, ini kan musim panas segala macam gitu. Itu hal pertama. Hal kedua, mereka rata-rata dan ini positif banget ya. Rata-rata mereka ketika contoh mereka tuh hemat listrik ya.
contoh ketika keluar dari kamar mandi mereka tuh selalu matikan lampu gitu, selalu mematikan lampu. Itu dalam hal lampu ya, dalam hal lampu. Oke, ini mungkin gue nggak bisa memukul rata semua, tapi yang gue lihat kebanyakan begitu, kebanyakan gitu. Dan alhamdulillahnya gue dari kecil memang sudah dibiasakan begitu, kalau keluar dari kamar mandi atau yang nggak kepake dimatikan atau dicabut gitu. Jadi pas sampai sini memang udah, sebelum ngelihat mereka gitu udah meraktekkan, dan ketika mereka gue ngelihat mereka seperti itu ya gue senang juga gitu. Oh ya bagus ini. Ya kalau sedangkan gue di Indonesia, misalnya teman-teman gue di Indo, ketika gue tinggal di Indo, ketika di Jawa atau di mana di Kalimantan gitu, itu ketika keluar kamar mandi jarang yang mematikan lampunya, balik. Ketika ngecas, ini hal-hal remeh sebenarnya, ketika ngecas HP, selesai ngecas nggak dicabut, dan apalagi kalau colokannya banyak tuh kecolok semua padahal gak ada HP-nya. Itu menurut gue sayang banget sih listriknya gitu, karena colokan HP itu kepalanya itu kan sebenarnya itu adalah, kalau ininya itu kan, ini nama alatnya kan di dalam kepala HP itu ada nama alatnya, konverter gitu. Nah konverter itu sebenarnya ngubah dari listrik rumah ini, listrik rumahan yang jenisnya AC ke listrik DC, yang mana HP itu, baterai HP itu bisa nyimpen listriknya tuh listrik DC gitu. Jadi kepala itu tuh bukan sekedar buat alat colok doang, tapi itu sebenarnya alat yang mengubah dari listrik AC ke listrik DC buat digunakan di baterai gitu. Dan jadi setiap kita colok tapi gak ada HP-nya, ya itu sebenarnya udah keserap, walaupun gak seberat dan sebanyak keserap ketika HP-nya dicolokin gitu. Jadi intinya terlalu melantur, tapi intinya mereka yang gue lihat berusaha memakai dengan sebaik-baiknya. Contohnya gue dulu pernah tuh ketika jadi kalau di kota Kayseri ini, hampir semua kota ini, nggak semuanya ternyata, hampir semua kota ini, semua gedungnya di tempat-tempat umum, gedung-gedungnya terutama gedung-gedung baru itu tuh bisa diminum. Contoh di asrama gue deh, kerannya bisa diminum, memang udah bisa diminum. Emang itu bukan dari gunung, terus langsung ke asrama, nggak, ternyata memang sama pemerintah udah difilter gitu airnya. Nah itu gue pernah itu ketika di kampus gitu kan, gue minum dari wastafel. Terus ada temen gue, memang teman sekelas orang Turki gitu kan, kebetulan memang itu yang agak ribet ininya loh, jadi kebuka dikit udah gitu. Tapi sebenarnya bisa kita kalau pelan-pelan itu sebenarnya bisa kecil aja, tapi gue agak gede gitu jadinya. Nah itu temen gue bilang, kalau jangan kayak gitu minumnya, hemat lah gitu. Kalau di negara mungkin banyak air, tapi kalau negara kita agak dihemat aja gitulah kata dia, ya gitu sih. Oh ya siap. Itu tuh hal kedua tuh. Kalau hal ketiga, bentar gue pikir ya. Hal ketiga itu hal ketiga oke. Sebenarnya mungkin ada sih di Indonesia, tapi gue jarang ngeliat. Mereka itu bukan selalu ya, nggak tahu, mungkin karena di asrama kali ya, tapi sering mereka tuh sebelum makan, misalnya kita kan ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam ya. Terutama sih makan malam. Makan siang pun ada, makan siang dan makan malam deh. Jadi sebelum makan siang dan makan malam, mereka tuh ada makanan pembukanya, yaitu sop biasanya. Sopnya itu macam-macam, ada sop ya entah kuah doang. Tapi itu kuahnya bukan kuah sekedar kuah terus garam, enggak. Mereka tuh contohnya ada mercimek. Namanya mercimek itu kayak biji gitu, itu bisa dibuat sayur juga sebenarnya. Warnanya oranye. Nah itu bijinya tuh kayak peluru nerf itu loh, nerf yang main pistol tembak-tembakan tuh, ukurannya segitu, warnanya oranye merah gitu. Habis itu dikasih air, habis diaduk-aduk, habis itu dikasih apa lagi gue lupa ya.
dikasih bumbu tambahan sehingga warnanya jadi kuning. Jadi itu kental. Nah itu gitu doang. Seringnya begitu sopnya. Jadi kayak cairan kental, udah gitu doang dan anget biasa begitu. Nah mereka sering banget makan itu sebelum makan nasi gitu. Itu sih. Dan yang pas, oke, itu udah. Yang keempat yang pasti mereka apa-apa selalu pakai roti gitu. Walaupun misalnya udah ada nasi gitu kan. Misalnya ada nasi, lauknya daging dan sayur misalnya. Tetap di sisi lain mereka tuh ada tempat roti yang mana mereka bisa sobek rotinya habis itu dicampur gitu. Jadi apa-apa pakai roti gitu. Bukan pagi, siang sama malam. Jadi kolesterol tinggi banget kalian. Nggak tahu dah pokoknya. Selihat gue di asrama orang-orang Turki di sini, bahkan di luar kalau ketika makan di luar, ketika diundang apa atau misalnya ada bukber bersama atau misalnya ada makanan gratis ketika gue datang itu biasanya ada rotinya gitu sih. Itu yang keempat ya. Kalau yang kelima coba gue ingat dulu ya. Yang kelima oh ini fakta unik aja sih sebenarnya. Fakta unik kan jumlah penduduk di Turki itu kalau nggak salah ya gue dulu pernah dengar dari supir taksi waktu ngobrol itu, di supir taksi orang Turki gue ngobrol, dan memang gue cek juga di Google itu penduduk Turki itu kalau nggak salah 80 sekian juta lah total penduduk Turki. Kalau kita kan 280 juta, nah dia 80 juta. Itu sama 90%-nya muslim. Nah tapi banyak yang nggak sholat gitu. Sebenarnya ini nggak ada nggak masalah, itu urusan mereka gitu. Tapi ini fakta unik aja kalau kita ternyata banyak yang gini, nggak sholatnya itu bukan karena mereka nganggapnya wajib, bahkan ada yang nganggap salah. Jadi mereka banyak yang nggak sholat, bahkan hampir banyak lah persentasenya mungkin banyak sih persentase, nggak tahu, gue nggak bisa mengira-ngira, tapi banyak karena banyak yang gue temuin orang-orang gue, bahkan guru-guru gue gitu. Ada yang pernah ditanya juga, ada di salah satu reels di Instagram tuh gue pernah ngeliat ada kayak sosial eksperimen gitu. Jadi tengah jalan orang Turki nanyain orang-orang gitu kan, orang Turki juga, apa kamu pernah sholat, kamu setiap hari kamu setiap hari sholat, nggak setiap hari sholat. Itu hampir semua jawab enggak gitu. Mereka jawabnya cuma sholat Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha gitu. Dan bahkan ada yang jawabnya bahkan ada yang jawabnya ya gue nggak butuh atau memang nggak biasa gitu, kalau nggak salah jawabannya, gue lupa, entah nggak butuh atau nggak biasa gitu sih. Jadi walaupun mereka muslim, dulu para sultan Kesultanan Utsmani di sini, di negeri ini, tapi ya sekarang 90% muslim, tapi banyak yang tidak sholat lengkap gitu sih, 5 waktu gitu. Itu yang kelima ya. Gue belum nemu sih yang keenam, bukan belum nemu, sebenarnya mungkin ada ya, tapi belum datang aja ke kepala gue nih, gue belum keinget aja gitu. Nanti kalau ada gue sebutin di video selanjutnya deh. Mungkin di di videonya cukup 5 poin itu aja dah. 5 poin itu yang hal unik yang ada di Turki dan jarang di Indonesia, atau mungkin nggak ada gitu. Itu kalau salju dan segala macam itu udah pasti lah ya. Oke, salju di Indonesia ada di Gunung Jawijaya ya, di Seven Summit ya ada. Tapi maksud gue yang secara umum itu di kota Putih. Oke deh, video kali ini cukup sekian aja. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.